pasti dinyatakan informasi tersebut akal. Itu merupakan standar daripada ilmu dalam ilmu hadis. Itu disebut jarh wa ta'dil. Bagaimana menilai seseorang diakui beritanya, dibenarkan pemberitaannya, latar belakang kehidupan dia. Ini seorang yang katanya pakar, kafir, nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah yang menciptakan itu virus. Soal dia yang tahu virus. Siapa sih ya, Bos? Nah, maka di sini menjadi pembelajaran bagi manusia, apapun agamanya, apapun partai politiknya, untuk mendasarkan sumber informasi atau sumber ilmu pengetahuan yang diterima dari seseorang harus ada syarat dan standar. Yang paling utama dia harus beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab hanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang berakal. Yang tidak beriman ya tidak berakal, alias nggak jauh seperti binatang, masih mendingan virus, pinteran virus daripada. Di sini kaum muslimin, cara putih biasa itu sekarang nggak ngerti mana sih orang Islam tuh ya. Saya itu nggak ngerti orang Islam itu mana. Saya lihat di Indonesia satu orang muslim pun nggak ada. Tapi saya anggap udah terlanjur mereka menganggap diri mereka muslim. Di sini pelajaran bagi kalian, wahai kaum muslim yang mengaku diri muslim. Tidak halal bagi kalian untuk mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan oleh orang kafir, walaupun dia dinyatakan pakar di golongannya. Bos, bagaimana Anda mau mengetahui virus itu dengan baik? Apabila Anda nggak minta izin dulu. Emang gampang bisa lihat virus? Siapa di muka bumi ini yang pernah melihat virus secara visual gerak? Saya mau tahu, jawab pertanyaan saya. Satu orang pakar di muka bumi ini yang profesor pangkat apapun dia punya, yang pernah melihat virus visual gerak, bukan visual saja, visual gerak, jadi hidup. Kalau secara visual saja bisa diambil virus, ya kan, sudah mati, baru diproses, ya kan, pakai mikroskop elektron. Padahal untuk mengetahui bagaimana virus itu menyerang sel, bagaimana masuk ke dalam tubuh, harus diketahui gerak-gerik mereka dong. Makanya haruslah seseorang memahami virus secara visual. Pertanyaannya, siapa di sini yang pakar yang pernah melihat virus visual gerak, baik dengan mata kepala atau dengan peralatan canggih sekalipun? Jawabannya alat itu belum ada. Alat itu belum ada. Saya ngopi dulu biar gak salah paham. Jadi kalau alatnya aja belum ada untuk mengidentifikasi virus secara visual gerak, maka semua pendapat mengenai virus adalah layyin, lemah. Karena tidak didukung oleh alat, tidak didukung oleh sarana yang oleh sarana tersebut bisa diketahui dengan baik hakikatnya. Jadi berbicara mengenai virus, lebih baik dunia ini tutup buku. Tidak ada pakar virus di muka bumi ini sebelum mereka bisa melihat virus
secara visual gerak. Nah, setelah seorang pakar bisa melihat virus secara visual gerak, dia juga harus mengetahui perilaku virus baik di luar sel inang atau ketika berada di sel inang atau ketika sedang berantem dengan antibodi. Dia harus tahu Bang, ya kan. Lah semua ini sekarang nih tiba-tiba sudah ada bukunya, kita tinggal baca, oh seperti ini. Itu penelitian. Dari mana dia bisa ngelihat virus lagi berantem sama antibodi? Artinya itu semua hingga saat ini hanya halusinasi yang dibungkus oleh yang namanya ilmu pengetahuan. Kan? Nah, sedangkan saya di tahun ini saya selalu menggemar bahwa saya pakar virus. Kalau saya melihat virus visual gerak, hal yang sangat biasa sekali. Sangat biasa sekali. Ketika orang membutuhkan mikroskop elektron untuk mengidentifikasi virus, ya memang bagus. Ada, bukannya saya mengenal, itu cukup bagus. Nggak terobosan yang bagus. Tetapi itu belum sempurna untuk mengidentifikasi virus. Saya kasih bocoran kalau mau tahu. Jadi untuk mengetahui virus, mengerti virus, mengenal virus secara visual gerak, nggak usah jauh-jauh pakai mikroskop elektron, bros. Ya kan? Jawabannya itu ada di surah An-Nur. Cahaya di atas cahaya yang bagaikan lentera yang diletakkan di dalam dinding yang berlubang, namun tak tebus, ya kan? Namun dia terang walaupun tidak disentuh api. Terang walaupun tidak disentuh api. Orang mungkin hanya membaca ayat. Itu adalah ayat yang menjelaskan fusi dingin. Itu adalah teknologi fusi dingin, di mana menghasilkan energi tanpa perlu panas-panasan. Ya kan? Makanya dia sudah menyala seolah-olah terang benderang walau belum dibakar. Jadi nggak perlu dibakar. Ya alhamdulillah. Saya sedikit ya Bang. 3 hari yang lalu saya berhasil menemukan formulasi cairan yang setelah saya riset berkali-kali, jadi ini cairan memiliki mungkin umat Islam pernah mendengar mengenai ma'ul hayah, air kehidupan, yang dahulu pernah oleh karena itu Khidir ditugaskan untuk mencari air kehidupan tersebut. Ini saya kasih tahu. Jadi Al-Quran itu memberikan memberikan pesan tentang sains yang benar, bukan halusinasi, ya. Dicarilah sama si Khidir ini air, konon kabarnya menurut berita yang terpercaya, siapa yang minum air itu ya akan, ya kalau sekarang dibilang awet muda, matinya agak lama, atau bisa dibilang abadi, tidak mati-mati, atau dia
bisa mengalami kematian dan kehidupan. Ketika dia mati, dia bisa segera hidup lagi. Dan seperti itulah iblis. Iblis itu nggak hidup dari dunia, enggak. Dia mati, tapi terus besoknya hidup lagi, gitu. Ya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya kan? Nah, kalau iblis belum pernah mati, berarti salah dong mas itu. Ya. Jadi kehidupan iblis yang abadi itu bukan karena dia nggak mati, umurnya panjang. Dia bisa hidup mati. Nah, mereka menggunakan teknologi air kehidupan tersebut. Nah, oke, saya kasih gambaran yang lain. Ketika Nabi Musa melakukan suatu perjalanan dengan muridnya, bawa ikan pepes buatan emaknya sebagai bekal di jalan. Ketika mereka sampai di dua tempat di mana air saling bertemu, tiba-tiba ikan pepes itu menjadi ikan hidup. Ikan pepes jadi hidup lagi, melompat ke itu. Dua, ya. Yang ketiga, ketika Bani Israel tersihir oleh kemampuan Samiri membuat patung lembu emas seolah-olah bisa bersuara, seolah-olah hidup. Juga ketika itu kan apa jawaban Samiri setelah Musa mempertanyakan, "Mengapa engkau melakukan ini kepada umatku?" Kata Samiri, "Aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui." Jadi Samiri ini punya ilmu rahasia, ilmu bangsa. Nah, alhamdulillah. Dan banyak. Nah, terus Nas yang mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air lah ini. Nah, alhamdulillah 3 hari yang lalu, walaupun belum sempurna, saya sudah berhasil menemukan formulasi cair. Ketika orang bangga dengan rekayasa virus atau rekayasa atau air yang saya temukan ini luar biasa. Dia hanya sekedar diteteskan di kain polyester. Kain itu bergerak. Awalnya bergerak seperti ulat, gerakan ulat lambat memang. Tapi makin jam kena cahaya lampu kamar makin dan akhirnya saya melihat mereka